Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton Wijaya, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2021040401182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Menurut Bahman, dalam buku Sri Satata, bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sedangkan menurut Minto Rahayu, ragam bahasa terjadi karena adanya ragam wilayah pemakaian dan bermacam-macam penutur. Ada beberapa macam-macam ragam bahasa. 1. Ragam bahasa menurut media atau sarana. 2. Ragam bahasa menurut pendidikan. 3. Ragam bahasa dalam bidang wacana. 4. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur. 5. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. 6. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan media atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulisan. Berikut adalah ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan langsung dapat dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Berikutnya adalah ciri-ciri ragam bahasa tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan, yaitu yang pertama, memerlukan teman bicara atau orang kedua. 2. Bersifat objektif. 3. Tidak tergantung kondisi. 4. Mengemban konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 6. Berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtun. 8. Selalu memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak langsung dapat dikoreksi. 10. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Selanjutnya yang kedua, yaitu ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa pendidikan adalah ragam bahasa yang diperoleh dari pendidikan formal, yaitu kosakata baku. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan ragam tidak baku. Di sini adalah penjelasan apa yang dimaksud dengan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak dilembagakan. Ragam ini ditandai oleh ciri-ciri dari norma ragam baku. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan.
Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas 1. Ragam politik, 2. Ragam hukum, 3. Ragam sosial dan ragam fungsional, 4. Ragam jurnalistik, 5. Ragam sastra. Demikianlah beberapa penjelasan dari saya, presentasi dari saya tentang ragam bahasa. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Anton Wijaya, dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 202104011182. Saya undur pamit. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.